selamat siang anak-anak muda yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Allah Yehova Rafa. Baik, siang hari ini saya mau sharing firman Tuhan mengenai jadilah manusia yang setia kepada perintah Tuhan. Sebelum itu kita berdoa agar renungan atau sharing kita pada siang hari ini terberkati, menjadi panduan pegangan kita untuk menjalankan aktivitas kita selama-lamanya, agar kita tetap setia dan adil pada perintah Allah yang sudah diberikan oleh pada kita sebagai manusia awal pertama ciptaannya. Baik, kita berdoa. Bapa, puji syukur atas anugerah yang Kau berikan pada kami pada siang hari ini. Kami bisa berkumpul pada keluarga kami dan kami selalu menikmati hadirat Tuhan dimanapun kami berada. Biarlah siaran firman Tuhan yang saya sampaikan dan mengenai jadilah manusia yang setia kepada perintah Allah, agar setiap umat-umatnya, setiap kehidupan kami sebagai anak-anak Allah menjadi berkat di tengah-tengah orang yang belum percaya. Biarlah mereka Tuhan menjadi perintahnya Tuhan untuk menyebarkan kebenaran-kebenaran firman Injil yang amat Kristus dalam hidup kami ya Bapa. Tuhan, Engkau yang menyertai, Tuhan Engkau menolong setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, apapun kehidupan kami, pertolongan kami, ketulusan hati kami serahkan ke tangan-Mu. Biarlah kekuatan dari-Mu pada kami menjadi semangat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, ada pepatah berkatakan begini. Nggak kenal maka nggak sayang. Maka dari itu saya mau perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Alex Riwang Stompul. Saya hari ini menyebarkan kebenaran firman Tuhan melalui YouTube channel saya Injil Kristus Official. Di sini saya hanya sharing firman Tuhan, bukan khotbah. Saya hanya memberi sharing pada anak-anak muda agar anak-anak muda diberkati dengan sepenuhnya. Baik, saudara-saudara, anak-anak muda dan teman-teman yang masih muda, yang masih lajang, dengar baik-baik. Apa arti setia di dalam Alkitab? Sering banyak anak-anak muda ini salah kaprah, salah menafsirkan kebenaran-kebenaran firman ini. Dibilang setia itu semacam makanan katanya. Ada juga setia itu setiap jalan ada tikungan gitu. Banyak orang menanggapi dengan salah. Jadi bahasa Yunaninya emunah. Emunah artinya dipercaya, taat, menjalankan perintah, dan orang yang percaya, pengikut atau penganut. Atau dikatakan love. Love itu ada cinta. Cinta artinya setia. Promise. Kalau kita tidak ada promise atau tidak ada janji, berarti itu tidak setia. Kita terkadang anak-anak muda depan pacar kita, atau di depan orang tua kita, atau di depan teman kita atau sahabat kita, kita bilang, wah, aku setia, aku mengagumi kamu, aku begini sama kamu, aku mau taat sama kamu, aku mau percaya sama kamu. Tapi di belakang kita, di belakang sahabat atau pacar saudara, kamu adalah manusia munafik. Kenapa? Kamu aja belum setia. Di handphone kamu banyak perempuan, banyak selingkuhan. Apakah seperti itu kita setia? Kita aja sama Tuhan aja setengah-setengah. Saya aja setengah tapi saya tetap melakukan ibadah di rumah. Doa itu tidak boleh di gereja ataupun didengar orang kita lagi berdoa. Di rumah pun kita menjadi ibadah. Rumah kita lah tempat ibadah kita. Kita doanya dalam hati, jangan didengar banyak orang. Karena kan firman Tuhan bilang, berdoalah di tempat tersembunyi. Artinya, agar Tuhan tuh mendengar apa yang kau mau. Berbicaralah dalam hatimu. Agar itulah menjadi ketaatanmu, menjalankan ibadahmu, menjalankan perintah Tuhan dalam hidupmu, saudara-saudara. Ketika Tuhan Yesus berbicara tentang hamba-hambanya yang setia, yang dia maksud adalah
Dia sedang menantikan orang-orang yang mau percaya dan mengikuti dia, taat dalam menjalankan amanatnya dan dapat dipercaya sepenuhnya. Kalau ketika kamu tidak setia, tidak mau menantikan dia dalam hidupnya, Tuhan tidak mau berbicara pada saudara sebagai anak-anak muda. Justru Tuhan mau meninggalkan engkau. Tuhan akan murka, Tuhan akan binasa dalam hidupmu. Percayalah, kalau Tuhan tidak mau berbicara, berarti kamu tidak mau menantikan, tidak mau taat menjalankan amanat perintah dari Kristus. Banyak pendeta yang sudah mualaf. Sebagai pendeta, sebagai anak-anak Kristus, sebagai orang tua, sudah banyak mualaf keluar dari agama Kristen. Karena apa? Karena kecewa dengan sesama mereka. Itulah Kristen yang hanya Kristen KTP, hanya Kristen tomat dan Kristen kapal selam. Hanya timbul tenggelam, hanya datang menawarkan barang dan jasa. Hanya datang hanya menyombongkan emas, harta dan perak yang kamu miliki. Tuhan tidak suka orang-orang yang datang ke gereja hanya untuk menunjukkan apa? Emas dan perak. Saudara, Tuhan tidak suka yang punya mobil. Tuhan bilang, aku tidak suka dengan orang yang memegahkan diri. Karena ada firman Tuhan, Alkitab berkata, celakalah orang yang tinggi hati. Celakalah orang yang punya mobil. Kenapa? Karena itu bukan dari Tuhan. Itu hanya titipan, hanya sementara, hanya nikmatan nikmatan dunia sementara. Gitu loh. Kalau kita hanya fokus pada harta yang kita punya, aduh, saya mau katakan, binasa. Ya, binasa, saudara. Tuhan menginginkan kita untuk terus beriman dan setia kepadanya. Bukan hanya meninggalkan Tuhan. Kita perlu introspeksi. Kenapa diri kita itu dibenci banyak orang? Kita mau introspeksi. Saya, saudara, kenapa saya tidak ke gereja? Saya introspeksi saya diri dulu, baru saya ke gereja. Tapi di rumah saya berdoa, Tuhan ampunilah saya. Tuhan ampunilah dosa saya. Saya di rumah, tanyalah orang tua saya. Saya di rumah tidak ada baca Alkitab, tapi saya mendengar lagu-lagu rohani. Saya berdoa. Karena apa? Saya mau introspeksi saya dulu. Siapa diri saya? Saya mau dekatkan diri saya sama Tuhan, gitu loh. Bukan kita hanya banyak orang tua ya, rata-rata orang Kristen ke gereja hanya formalitas. Alkitab tidak ada mengatakan rajinlah engkau ke gereja. Tidak ada Alkitab mengatakan seperti itu. Tapi Alkitab berkata, inilah perintahku. Kasihlah musuhmu dan berdoalah untukmu. Kan itu disuruh dulu kita mengasihi sesama kita baru ke gereja. Selesaikanlah masalah sama sesamamu baru ke gereja. Ini tidak pala. Terkadang anak-anak muda, terkadang para orang tua itu salah kaprah, salah tafsiran. Belum selesai masalah rumah tangganya, belum selesai masalah hubungannya dengan mama dan bapak, atau hubungan anak dengan bapak mama, belum selesai, kalian pergi ke gereja. Apakah itu menjadi berkat? Apakah itu menjadi beriman? Apakah itu menjadi setia? Apakah itu adil? Tidak, saudara. Justru itu tidak beriman dan tidak setia pada orang Kristen. Saya mau katakan, kalian mau hasut saya, kalian mau jas saya. Abraham percaya kepada janji-janji Allah dan memiliki komitmen yang gigih kepada Allah yang ditunjukkan dalam kehidupannya yang setia. Kita itu harus seperti Abraham yang percaya kepada komitmen janji-janji Allah, perintah Allah, nasihat Allah pada diri kita sebagai orang percaya. Dan kita harus menjalani setiap kehidupan kita menjadi orang yang setia. Dia setia menunggu selama 25 tahun untuk mendapatkan anak yang dijanjikan.
dan rela mengorbankannya kepada Tuhan ketika dia minta. Abraham bisa setia menunggu selama 20 tahun. Sedangkan kita tidak bisa setia menunggu pasangan kita selama 75 tahun untuk dapat merestui dalam hubungan pernikahan. Kita langsung marah, depresi, langsung salahkan orang tua dari istri kita. Tidak boleh. Tapi kita harus percaya kepada Tuhan. Kita berdoa dalam pribadi kita. Lebih baik kita puasa. Supaya apa? Supaya dikabulkan oleh Tuhan. Dalam pribadi kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Amin. Oke. Bacaan firman Tuhan tertulis dalam kitab Amsal pasal 21 ayat 21. Yang berkata begini. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Demikianlah firman Tuhan. Kitab Amsal berfirman pada kita sebagai orang yang percaya. Allah dapat mengubah pikiran manusia dan sanggup dengan penuh kuasa dan tanpa disadari bekerja di dalam roh mereka. Memalingkan mereka dari apa yang tampaknya paling mereka niatkan dan mencondongkan mereka kepada apa yang tampak paling mereka benci. Allah bisa mengubah segala sesuatu pemikiran kita. Dia sanggup dengan penuh kuasa dan tanpa dia sadari bekerja di dalam roh kita sebagai umat pilihan. Kita tidak bisa sanggup mengubah pikiran manusia. Kita tidak sanggup untuk mengubah hidup orang. Tapi Tuhan sanggup mengubah diri kita lebih yang baik. Justru orang sesama kita malah menghancurkan kehidupan sesama kita. Tetapi Allah atau Yesus, dia sanggup mengubah pikiran manusia, hati manusia, karakter, kehidupan menjadi luar biasa. Dan sehingga orang itu akan sukses ke depannya karena dia berfirman dalam hidup kita. Bahkan hati para raja sekalipun demikian, kendati mereka mempunyai kekuasaan dan hak-hak istimewa itu ada dalam diri hati sang raja. Hal itu sama saja dengan hati orang-orang biasa. Hati para raja tidak bisa kita selidiki memang. Dan terlebih lagi tidak bisa kita kendalikan. Hati seorang pemimpin, seorang gembala, seorang dosen tidak bisa kita ubah hati mereka. Hanya Tuhanlah yang bisa mengubah hati mereka menjadi yang lebih terbaik dalam pribadi mereka. Kita tidak bisa kendalikan mereka. Kita tidak bisa menyelidiki hati mereka. Hanya Tuhanlah yang dapat menyelidiki dalam pribadi seseorang. Sebabnya mereka mempunyai arcana imperial, rahasia atau secret kenegaraan dalam hidup mereka. Sehingga mereka memiliki hak-hak istimewa yang besar atas mahkota mereka. Namun demikian Allah yang besar tidak saja melihat hati mereka. Tetapi mereka akan diselidiki, akan diteropong oleh kacamatanya Tuhan. Tetapi juga menggenggamnya di dalam tangan mereka. Ketika mereka jatuh, Tuhan tolong. Ketika dia jauh, dia memanggil. Dia meninggalkan, dia menyebarkan dan membantu dalam hidup mereka. Demikianlah sharing pada siang hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Bapak, terima kasih atas firman dan sharing pada siang hari ini. Biarlah sharing ini menjadi berkat dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Allah Yehova. Amin.